Ya, halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah, haram apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka afun. Nah, termasuk yang Nabi SAW halalkan dan haramkan, karena hakikatnya apa yang Nabi sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aliran namanya Qur'aniyun, dia anti hadis. Jadi pengennya Al-Qur'an doang, nggak mau hadis. Ada aliran seperti itu, ada. Saya pokoknya mau ngambilnya dalilnya dari Quran doang, dari hadis kagak mau, dengan berbagai macam alasan. Oh nggak bisa, ente kalau begitu ngelanggar Quran. Orang yang hanya mau ngambil dari Quran doang, nggak mau ngambil dari hadis, dia berarti ngelanggar Quran. Kenapa dia ngelanggar Quran? Karena yang memberikan legitimasi, otoritas untuk Nabi SAW sebagai hujjah itu Al-Quran. Al-Quran nyuluh, apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran udah nyuruh tuh, Nabi yang apa yang dibawa ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Kok ente sekarang nggak mau ngambil dari Nabi? Berarti ente nggak ngikutin Quran. Halal itu yang dihalalkan oleh Allah, haram itu yang diharamkan oleh Allah. Yang Allah nggak sebutin berarti afu. Terus bagaimana yang disebutin nama Nabi? Yang disebutin nama Nabi bagian dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaidah sampai mana kita? Saking lamanya enggak ngajar kaidah. Kaidah fikih sampai ke mana? 1 2 oh beda halaman. Nah yang oh al-asl fil asya' libahah hatta yadul dalil tahrim udah. Kita mundur sedikit karena ada pembahasan penting di Al-Matlabut Tasi'. Ini berarti Habib Hussein yang ngajar ya, Tasi', Ashir sama Ihda Asyar ya. Kita mundur sedikit ke Matlabut Tasi'. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Matlabut Tasi' qaidatu al-aslu fil asya' al-ibahatu hatta yadulla ad-dalilu ala tahrim. ومعنى القاعدة أن الأصل المتيقن في الأشياء هو الحل حتى يدل على التحريم دليل أو سبب من أسبابه. قال السيوطي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم هذا مذهبنا. وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. Ya, jadi saya sengaja kita balik sedikit ke pembahasan 9, ya hitung-hitung murajaah. Karena ada hal-hal yang penting yang harus digambarkan dari kaidah ini. Ada hal-hal yang sangat nanti dampaknya signifikan. Ya. 121. Kalau di kitab ada 121, situ 122. Kaidahnya apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah al-ibahah. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya adalah boleh hatta yadullad dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan itu hukumnya diharamkan. Ya, makna al-qaidah, makna daripada kaidah tersebut, anal asla al-mutayaqqana fil asya', sesungguhnya hukum asal yang diyakini di dalam segala sesuatu apa? Huwal hil, adalah kehalalan. Hukum asalnya adalah kehalalan, halal, boleh. Ya, kalau ada sesuatu belum ketahuan ini apa nih, hukumnya apa nih, maka hukum asalnya boleh. Hatta yadulla ala tahrim, sampai menunjukkan kepada keharaman. Apa yang menunjukkan? Dalilun, sebuah dalil, au sababun min asbabihi, atau salah satu sebab daripada sebab munculnya hukum haram.
Nah, qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, al-aslu fil asya al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala tahrim. Hadza madhhabuna wa 'inda Abi Hanifah al-aslu fiha at-tahrim hatta yadulla dalilu ala al-ibahah. Berkata Imam Suyuti bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah ibahah, boleh, mubah. Hatta yadulla dalilu ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum asalnya boleh. Nanti contoh-contohnya akan diberikan. Ada satu binatang nih. Ini binatang nggak masuk dalam spesifikasi ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis yang mengharamkan atau dalam ayat-ayat yang mengharamkan. Nah, maka berarti binatang tersebut hukum asalnya apa ya? Boleh, halal. Ya. Hukum asalnya adalah boleh. Kecuali kalau yang udah jelas, karena entenya yang belum tahu, lain cerita. Ini bukan soal entenya yang belum tahu. Ini soal ini nggak tahu nih, ini nggak ada dalil yang mengharamkan. Selama ada dalil yang menghalalkan berarti hukumnya boleh, hukum asalnya boleh. Jadi bukan soal kitanya tahu apa nggak tahu ya. Nah, al-aslu fil asya' libah hatta yadulla dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Hadza madhhabuna, ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Wa 'inda Abi Hanifah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah al-aslu fiha tahrim, hukum asal di dalam sesuatu itu adalah tahrim, haram. Kalau ada sesuatu belum ketahuan hukumnya apa, belum ada dalil yang membahas hukum tersebut, maka berarti hukum asalnya apa? Haram menurut mazhab Abu Hanifah. Hatta yadulla dalil al ibahah, sampai ada dalil yang menunjukkan dia hukumnya mubah. Jadi kebalikannya. Berarti enakan Syafi'i ya Abu Hanifah? Dalam bab ini enakan Syafi'i. Tadi bab nikah Abu Hanifah. begitu. Nanti di satu masalah ini Syafi'i lebih mudah, di masalah lain Imam Abu Hanifah lebih mudah. Masalah nikah Imam Abu Hanifah lebih mudah dalam hal nggak wajib wali. Tapi ada syurut wa quyut. Ini kemarin ngobrol sama sahibi, memperdalam mazhab Hanafi dia dengan masyayikh Pakistan. Nggak sesederhana itu katanya soal nikah bidun wali. Nah, dan di mazhab Abu Hanifah tuh antara rukun sama wajib dua hal yang berbeda. Kalau kita kan rukun sama wajib beda itu cuma di haji doang. Di haji beda, rukun nggak bisa diganti. Ya, kalau wajib itu bisa diganti dengan dam di dalam haji. Kalau mazhab Abu Hanifah, rukun dan wajib ini di banyak masalah, bukan hanya di haji doang. Jadi kalau rukunnya terlaksana sah, tapi kalau wajibnya nggak dikerjakan dosa. Nanti dia itu di banyak masalah, termasuk di nikah berlaku dia. Itu kita butuh buka kitab Hanafiyah untuk tahqiq apa saja syarat-syarat mereka dalam masalah. Balik ke nikah lagi akhirnya. Emang udah bahas nikah kemarin. Ya, begitu. Nanti di bab itu Hanafi lebih mudah. Di bab ini al-aslu fil asya' Syafi'i lebih mudah, lebih enak. Al-aslu fil asya' ibahah kalau Syafi'i. Hatta yadulla dalil ala tahrim. Kalau Abu Hanifah enggak, al-aslu fil asya' tahrim hatta yadulla dalil ala al-ibahah. Justru ibahah itu yang butuh dalil. Nah, jelas ya. Nah, wad dalilu al qaidah. Nah, kaidah ini nih enggak ujuk-ujuk muncul, ada dalil yang melatar belakangi munculnya kaidah tersebut. Apa dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma ahallallahu fahuwa halal. Tadi sedikit saya sempurnakan. Tadi yang anak katakan di madhab Syafi'i kadang mudah, di madhab Hanifah dalam satu Imam Abu Hanifah dalam satu masalah sulit, lebih berat. Di madhab Abu Hanifah dalam satu masalah lebih mudah. Di madhab Imam Syafi'i dalam satu masalah lebih sulit. Makanya oleh karena itu dalam taklid nggak boleh yang namanya tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas, nyari yang gampang-gampang doang dari setiap madhab. Jadi dalam setiap masalah dia nyari yang paling gampang yang ada di antara setiap madhab. Ustaz Haris di depan, Ustaz Haris ke depan. Ustaz Haris duduk di belakang nih, ada yang kurang rasanya madros. Fadhal. Ustaz Haris di depan. Fadhal. Oke, Kamal sakit, Ustaz. Sakit. Khair insyaallah. Syafahullah syifa tam ajil. Ya, jadi makanya dilarang tatabu'ur rukhas. Nyari yang gampang-gampang doang dari setiap madhab. Oh, itu sayuaddi ila inhilali ribqatid din, ribqatut taklif. Kalau orang tatabu'ur rukhas cuma nyari yang gampang-gampang doang dari setiap madhab, ujung-ujungnya nggak ada taklif dia.
nggak ada beban di dalam beragama, nggak ada tanggung jawab, nyari yang gampang-gampang doang, ujung-ujungnya kayak nggak beragama sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak boleh. Ya. Nah, jadi ikhtilaf itu rahmah, ikhtilaf itu untuk memudahkan, tapi harus konsisten. Konsisten ketika kita mengambil sebuah pendapat bisyurutihi wa quyudihi. Wa dalilul qaidah, apa dalilnya kaidah tersebut? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil kaidah ini al-aslu fil asya libaha hatta yadullu dalil tahrim. Dalilnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma halallahu fahuwa halal, apa yang Allah halalkan maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram, apa yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, apa yang Allah enggak sebutkan halal atau haramnya maka dia afun, berarti dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah subhanahu wa ta'ala afiyah. Fa inna Allah ta'ala lam yakun liyan sasyian, karena Allah kagak lupa. Allah kagak lupa. Jadi kalau ada satu masalah nggak disebutin hukumnya, nggak dihalalin, nggak diharamin, ya udah nggak usah ribet. Jangan malah ngotot minta diharamin. Faqbalu minallahi afiyatah. Jelas ya? Karena Allah nggak mungkin lupa. Jadi ketika ada satu hal nggak disebutin hukumnya halal atau haram, maka berarti dia hukumnya apa? Ibahah, boleh. Afun minallah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah lupa, karena Allah pengen menghukumi boleh. Jadi bukan karena Allah lupa Allah nggak sebutin hukumnya, karena Allah pengen menghukumi boleh. Oh Beb, kalau begitu narkoba boleh dong, kan nggak disebutin hukumnya dalam Quran. Ya lain cerita lagi, kita ada qiyas. Kalau di situ ada makna alladzi yubna alaihi tahrim, maka itu dikiaskan. Ketika spirit, kenapa hukumnya khamr diharamkan, muskir, unsur muskir itu ada pada di dalam narkoba. Ya, ulama mengkiaskan kalau khamr haram gara-gara muskir, sedangkan narkoba juga muskir, berarti narkoba hukumnya haram. Lain kalau itu, yang merintahin kias juga Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Nah, suruh kiaskan kita, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya. Jadi kalau emang benar-benar enggak disebutin sama sekali, maka apa? Afun. Boleh. Kalau boleh kenapa ente mesti ribet? Wa rawat Tabrani wa aidan min hadits Abi Tha'labah. Innallaha faradha faraidha, sungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyuha, maka jangan diabaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa naha an asya, Allah melarang hal-hal, fala tantahikuha, maka jangan dilanggar larangan-larangan tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha, Allah memberikan batasan-batasan, maka jangan melampaui batasan-batasan tersebut. Jadi yang diwajibkan udah jelas, yang dilarang udah jelas. Nah sekarang ada hal yang nggak disebutkan, bagaimana? Wasakataan asya'a min ghairi nisyanin fala tabhathu anha, dan Allah subhanahu wa ta'ala diam. Sakataan asya' min ghairi nisyanin, Allah ta'ala diam, nggak membahas hukum beberapa hal, bukan karena Allah lupa, min ghairi nisyan, hasya lillah, tanazzahallah anil nisyan, Allah maha suci dari lupa. Maka kenapa itu nggak dibahas sama Allah Ta'ala? Fala tabhathu anha, maka jangan dicari-cari. Kenapa? Afun, sesuai dengan hadis sebelumnya. Itu bentuk afunya Allah, pemaafan Allah buat kita, bentuk rahmat. Dalam hadis lain riwayatnya wasakataan asya rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Dalam riwayat lain Allah Ta'ala diam akan hukum beberapa hal sebagai bentuk rahmat untuk kalian. Ghairi nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhathu anha, jangan dicari-cari dong. Kalau Allah udah bentuk kasih sayangnya nggak dikasih hukumnya apa, ya udah alhamdulillah bersyukur. Jelas ya? Was dalam riwayat fil lafzi wasakataan katsiri min ghairi nisyan, Allah mendiamkan banyak hal min ghairi nisyan, tanpa Allah lupa. Allah maha mengetahui, Allah nggak lupa. Lupa itu bukan sifatnya Allah, lupa itu naqas, kekurangan. Fala tatakallafuha, maka jangan kalian memaksakan. Rahmatan lakum, itu Allah nggak sebutin rahmatan lakum sebagai bentuk rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi rahmatan lakum tu maf'ul min ajlih dari wasakataan katsir. Bukan maf'ul min ajlih fala tatakallafuha. Ya, dari wasakataan katsir. Faqbaluha, maka terimalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jelas ya? Syuf, dari masalah ini ada hal yang penting banget. Ini salah satu sebab musibah muncul di mana-mana ini. Salah satu sebab musibah muncul. Sebagian orang yang hobi ngebit-abitain, ngeharam-haramin, berhujah apa? Karena Rasulullah nggak melakukan. Rasulullah nggak melakukan. Karena Nabi nggak ngerjain, berarti bid'ah. Karena bid'ah berarti haram. Nah, ini salah satunya akibat gagal paham dalil. Ya. Sejak kapan Nabi nggak melakukan itu menunjukkan haram? Apakah at-tarku yaqtadi tahrim? Enggak. Nggak melakukan itu nggak menunjukkan haram. Sebagaimana tidak menyebutkannya Allah Ta'ala terhadap hal tersebut itu tidak menunjukkan haram. Ini dalilnya nih. Haram itu kalau ada nas tahrim. Kalau ada nas yang mengharamkan, ada dalil yang mengharamkan, baru haram. Ada larangan. An-nahi yaqtadi tahrim. Walaupun nanti larangannya bisa dalam bentuk fi'il nahi. Dalam bentuk fi'il nahi. Ya, bisa dalam bentuk bahasa-bahasa larangan, hurrima dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk zam. Itu kata ulama, kalau Nabi SAW melakukan zam terhadap sesuatu, mencela sesuatu, celaan tersebut di usul fikih disebutkan menunjukkan bahwasanya sesuatu yang dihina itu hukumnya haram. Nah, jadi redaksi-redaksi haram tuh ada kalanya tadi tuh dengan fi'il nahi, ya, fala ta'taduha dan seterusnya, ya. Kemudian bisa ada kalanya redaksi haram itu dengan lafat-lafat yang memang digunakan untuk mengharamkan sesuatu, hurrima alaikum ila ghairi dzalik. Ada kalanya keharaman itu ditunjukkan kalau asy-syari' Allah wa rasuluh menunjukkan zam. Allah mencela sesuatu. Rasulullah mencela sebuah perbuatan. Celaan Allah terhadap sebuah perbuatan itu menunjukkan adanya larangan. Wal aslu fil asya al aslu fil nahi at-tahrim. Hatta yadulla kalau selama ada qarinah sharifah, selama nggak ada qarinah yang memalingkan dari makna tahrim. Nanti urusan apakah itu ada yang makruh apa yang enggak itu qarinah, tergantung qarinah. Tapi ketika ada zam, syariat mencela, Allah mencela sebuah perbuatan. Syariat mencela sebuah perbuatan. Dicelanya sebuah perbuatan itu menunjukkan sesuatu itu diharam. Contoh di apa namanya? Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sampai ila qauli ta'ala alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman i'tada wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Qad aflahal mu'minun ila qaulihi ta'ala alladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka. Dijaga kemaluannya, enggak digunakan untuk yang haram. Kecuali untuk siapa? Illa ala azwajihim, kecuali kemaluannya digunakan untuk zaud-zaudnya, pasangan-pasangannya. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budaknya. Budak boleh disetubuhi. Yang penting budaknya bukan istri orang statusnya. Boleh budak disetubuhi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali yang menggunakan kemaluannya untuk istri-istri mereka dan untuk budak-budak mereka. Faulaika ghairu malumin, maka mereka yang menggunakan kemaluannya untuk istri-istri dan budak-budaknya, faulaika ghairu malumin, maka mereka tidak tercela. Wa man i'tada wara'a dzalika, barang siapa yang melampaui batas dari itu, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Oh, dah? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Ahsantum. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul, barang siapa yang menginginkan di luar itu, maka mereka adalah orang-orang yang adun, melampaui batas. Imam Syafi'i dari ayat ini mengambil istinbat hukum. Apa istinbatnya? Onani haram. Jadi dalil haramnya onani itu ada di Al-Quran. Yang sebagian orang, mana nggak ada dalil yang mengharamkan istimna. Onani, mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Kalau dengan tangan istri boleh. Istri lagi head, dikeluarkan pakai tangan istri boleh. Yang penting larangannya kalau sama istri cuma dua, jangan didubur, jangan masukin ketika head, udah itu aja. Selesainya bebas, garapno sawahmu kalau kata garapno sawahmu. Selain itu boleh, walaupun nanti hukumnya ada yang makruh, ada yang nggak makruh, itu urusan lain, tapi masih masuk dalam ranah boleh, ya ikhwan. Ya. Tapi istimna biadihi,
onani dengan tangannya sendiri itu haram. Dalilnya apa nih ayat ini? Imam Syafi'i mengharamkan onani dari ayat ini nih, istinbat. Kenapa alasannya diharamkan? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang menggunakan faradnya untuk selain istri dan untuk budaknya, untuk selain istri dan budaknya disifati sebagai adun. Kalau dibilang adun berarti dicela nggak? Dicela. Celaan ini menunjukkan onani haram. Celaan ini menunjukkan penggunaan farad untuk selain azwajihim aw ma malakat yaminahum, hukumnya termasuk di situ onani hukumnya. Jadi istimna itu haram, dalilnya dari Al-Qur'an. Cuman cara memahami dalil itu. Celaan terhadap sebuah perbuatan menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut. Jelas apa kagak? Nah, tahrim, hadza yadullu dalilu ala tahrim. Itu berarti ada dalil yang menunjukkan hukumnya haram. Sedangkan as-sukut, at-tarak, Nabi nggak ngerjain, itu nggak berarti haram. Kenapa maulid haram? Karena Nabi nggak ngerjain. Kan dia begitu ngaharamin maulid. Tahlilan haram, Nabi nggak ngerjain. Semuanya dibilang Nabi nggak ngerjain. Loh, emang Nabi nggak ngerjain, Nabi ngelarang? Pertanyaan baliknya kan begitu. Dalilnya jelas kok dalam hadis. Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya innallaha farada faraidha fala tudhi'uha wa naha an asya fala tattahiquha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya rahmatan lakum ghairu lisan fala tabahthu anha. Udah jelas. Allah taala mendiamkan ada hal-hal ya rahmatan lakum karena Allah penuh kasih sayang kepada kalian, bukan karena lupa. Ya jangan dicari-cari. Jelas ya? Ma halallah fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun faqbalu minallahi afiyatah. Jadi hukum asal at-tark layak tahrim. Nggak ngerjain sesuatu itu bukan berarti haram. Nabi nggak ngerjain sesuatu bukan berarti haram. Haram itu kalau dilarang, baik dengan sigat nahi atau dengan redaksi-redaksi pengharaman atau dicela oleh syariat, itu yang bisa hukumnya haram. Selain itu kagak. Loh, tapi kan Nabi celak beb, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Itu kan dicela. Ente yang salah paham, satu hadis nggak bisa berdiri sendiri. Berapa halaman setelah itu ada lagi hadis yang lain. Apa namanya? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an inqata'a min ujurihim syai'. Hadzal hadis mukhassisun li umumi dzakal hadis. Ini hadis yang kedua, man sanna sunnatan hasanatan, dia menjadi mukhassis daripada keumuman hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Jelas apa kagak? Ini salah satu akar masalah sababul masaib. Sababul masaib memahami taraknya Nabi sebagai tahrim. Ini salah satu sebab yang bikin banyak keributan saat ini di dalam memahami dalil, di dalam fahmun nusus, di dalam memahami nas-nas. Jelas ya? Jadi kalau ketemu yang begitu-begitu Nabi nggak ngerjain, bawain hadis ini. Selesai. Sejak kapan Nabi nggak ngerjain jadi haram? Sejak kapan ente nyimpulin Nabi nggak ngerjain jadi haram tuh sejak kapan? Sejak babalu disunat. Nah, gituin aja. Ya, sejak kapan Nabi nggak ngerjain terus hukumnya berubah jadi haram? Dari kapan? Nggak ada. Nabi nggak ngerjain itu ya nggak menunjukkan haram. Selama Nabi nggak larang berarti hukumnya asalnya apa? Mubah. Boleh. Kalau boleh kenapa ente ribut? Jelas apa kagak? Makanya ini salah satu konsekuensi. Nah, tapi nanti ada yang bantah. Konsekuensi dari kaidah ini ajib ini. Ini Anda dapat dari Kiai Fakhruddin Al-Bantani. Jadi mu'alim Syafi'i Hadzami termasuk yang ngebolehin rokok. Karena mu'alim kan ngeduhon. Mu'alim duhon nggak? Duhon, mu'alim ya. Mu'alim bilang, qalu ta'atid dukhani khubthun, faqultu la ma fihi khubathah. Yasirul mar'u fi nashatin wa yazidu fi dzakaihi wa hirsah. Walam yazid fi walam yarid fi hukmihi nassun wal aslu fi hukmihi al-ibahah. Ini omongannya Mu'alim Syafi'i Hadzami. Beliau pakai dalil ini, ngebolehin rokok pakai dalil ini. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya kerja sesuatu itu boleh hatta yadullu dalil ala tahrim. Beliau menganggap nggak ada dalil yang layak untuk mengharamkan yang spesifik. Tapi ulama yang mengharamkan bilang ada. Kata siapa? Enggak ada. Ustaz Salman jangan girang dulu. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Yang mengharamkan berpendapat seperti itu. Bahkan Syekhuna dulu anak ngaji usul fikih sama Syekhuna Syekh Mishri Asy-Syanqiti. Syekh Mishri Asy-Syanqiti itu mengatakan begini,
Ijma, ijma. Ya, anak menghormati pendapatnya mualim, anak menghormati, anak menganggap masalah rokok masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ada yang ngebolehin ulama, ada yang bilang haram, yang bilang sunnah kagak ada ya. Anak getok orang bilang sunnah. Ya nggak boleh. Nah, ada yang ngebolehin, ada yang bilang haram ala kulli hal. Tapi anak Syekhuna, Syekh Muhammad Mishri Asy-Syanqiti bilang begini. Kata Syekh Mishri, ijma' konsensus atibba dokter bahwasanya rokok itu mudir, berbahaya untuk kesehatan. Itu kesepakatan konsensus dokter. Semua dokter sepakat yang namanya rokok bahaya. Saking sepakatnya sampai dipajang di bungkusnya. Nggak ada dagangan ya. Orang kalau dagang kan ngebagusin kan. Ya, ente dagang makanan dibagusin, makanan lezat bergizi ya kan. Nggak ada dagangan di bungkus dagangannya ngejelekin tuh dagangan kecuali rokok. Dibungkusnya gambar orang kanker tenggorokan di sini dipajak loh, paru-paru kelihatan. Masih laku segitunya. Wah paling laku lagi, bukan main. Ijma. Kalau kata Syekhuna Syekh Mishri, ini pendapat beliau mengatakan ya kalau sudah ijma atibba itu ada doror, maka berarti nggak ada alasan untuk menghalalkan. Bahasanya Syekhuna Syekh Mishri Asy-Syanqiti. Ada Syekh Yasir Syuhairi itu nulis satu kitab tebal segini, cuma bahas hukum haramnya rokok. Segini tebal banget. Cuma dikasih ke yang ngerokok juga ada aja tar alasan jawabnya dia. Berhenti baca, jangan berhenti ngerokok. Ini ada kitab nih bagus ngaharamin rokok. Oh ya akhir kalau begitu Anda berhenti apa? Berhenti baca, bukan berhenti rokok. Ya, jelas ya. Karena seperti itu. Jadi menurut yang mengharamkan ada dalil yang layak untuk tahrim. Tapi menurut orang ulama yang menganggap itu mubah, ibaha, bagi dia nggak ada dalil yang cukup untuk mengharamkan. Nggak ada dalil yang cukup untuk mengharamkan. Nanti yang bilang itu haram karena bahaya. Ayo ada tantang balik ente. Ente ngerokok 3 bulan berturut-turut sehari 1 bungkus, sama makan Indomie 3 bulan berturut-turut sehari sebungkus. Mana duluan yang sakit? Indomie. Kenapa Indomie gak diharamin? Yang bilang mudarat begitu juga ntar mengatakan. Ya ada aja balasannya. Intinya masalah khilaf. Kita menghargai ini perbedaan pendapat ya dalam masalah ini. Khususnya di negeri kita Indonesia khilafnya kencang banget masalah ini. Walaupun kalau secara etika al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya, sunnahnya kalau ada sesuatu yang mukhtalafun fi ya ditinggal, jangan dikerjain. Khuruj minal khilaf mustahab itu bil ijma'. Kata Suyuti, kata Az-Zarkashi, al-khuruj minal khilaf mustahabun bil ijma'. Khuruj minal khilaf itu mustahabun bil ijma'. Maksudnya khuruj minal khilaf itu bagaimana? Bitarki makhtulifa fi tahrimihi wa fi'li makhtulifa fi wujubihi. Itu dhabitnya khuruj minal khilaf mustahab. Bitarki makhtulifa fi tahrimihi. Sesuatu khilaf nih, haram apa kagak? Maka sunnahnya kita tinggalin. Terlepas dari itu khilaf. Ya, sunnahnya kita tinggalin, jangan dikerjain khurujan minal khilaf. Sesuatu khilaf nih, rokok khilaf, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah. Ya sunnahnya tinggalin, khurujan minal khilaf. Ujung-ujungnya kena juga kata sesalwan. Tapi kalau sesuatu khilaf mukhtalafun fi wujubihi, ini khilaf nih ulama. Witir itu khilaf. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, mazhab Hanafi mengatakan wajib witir. Maka sunnahnya jangan sampai ninggalin, khurujan minal khilaf. Jadi itu khuruj minal khilaf itu seperti itu cara memahaminya. Kalau ada sesuatu ada khilaf apakah dia haram apa enggak, sunnahnya kita ninggalin. Kalau sesuatu khilaf apakah dia wajib apa enggak, sunnahnya ngerjain. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahabun, kata Syekhuna Dr. Abdurrahman, bitarki makhtulifa fi tahrimihi wa fi'li makhtulifa fi wujubihi. Bitarki makhtulifa fi tahrimihi wa fi'li makhtulifa fi wujubihi. Tapi ada syarat-syaratnya tuh. Khuruj minal khilaf mustahab enggak mutlak, dia ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah. Ya, warawat Turmudi. Jadi tadi kembali ke pembahasan tadi, ya, kalaupun ada yang membolehkan, dalilnya al-aslu fil asya' ibaha. Al-aslu fil asya' ibaha. Hukum asal sesuatu itu mubah, boleh. Nah, dan ini menjadi dalil kuat bahwasanya at-tarku la yaqtadi tahrim. Meninggalkan itu tidak otomatis menunjukkan hukumnya haram. Nabi nggak ngerjain bukan berarti haram. Allah nggak bahas aja nggak haram, apalagi Nabi nggak ngerjain, bukan berarti haram hukumnya. Jelas ya? La ilaha illallah.
Wa rawa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Salman annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil jubni was samni wal fira. Ya, faqala al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukumnya al-jubun was-samni wal fira. Faqala al-halalu ma halallahu fi kitab. Ini mahallu syahidnya. Halal itu apa yang Allah halalkan di dalam Al-Qur'an. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Haram itu apa yang Allah haramkan di Al-Qur'an. Wa masakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala enggak bahas berarti itu termasuk yang Allah bolehkan, yang Allah afa anhu. Nah. Terus bagaimana Beb kalau saman ini lemak ya. Jubun keju, saman lemak, fira pakaian dari bulu. Pakaian dari bulu binatang. Fira. Hah? Taib. Nah, terus bagaimana Beb? Ini Allah doang. Yang Rasulullah bagaimana? Ya, enggak, kita jangan sepotong juga memahami ini. Bukan berarti yang haram hanya yang Allah haramkan. Karena kalau kita lihat korelasi antara hadis dengan ayat Al-Quran, ada kalanya fungsi hadis itu untuk menjelaskan makna lafaz Al-Quran. Ada kalanya fungsi hadis itu untuk yubayyin mujmalahu, apa yang mujmal dalam Al-Quran dirinci. Ya, contoh kita di dalam Al-Quran disuruh sholat wa aqimus sholat. Emang ada di Al-Quran cara sholat dijelasin? Nggak dijelasin. Cara sholat dijelasinnya dalam hadis. Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Setelah itu Nabi cerita deh tuh, disifatin sama sahabat bagaimana sholatnya Nabi SAW dari awal sampai akhir. Hadisnya panjang, di Bulughul Maram disebut itu tentang sholatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ada kalanya yubayyin mujmalahu, ada kalanya fungsi hadis yukhassis amahu, untuk mentaksis keumuman yang ada di dalam Al-Quran. Ini semuanya di mustalah di usul fikih ini. Ada kalanya fungsi hadis Nabi SAW yuqayyid mutlaqahu, yang mutlak di dalam ayat Quran ditakyid oleh hadis. Ada kalanya fungsi hadis Nabi SAW yansakh, boleh. Indana boleh hadis bisa menasakh ayat Quran. Ada kalanya fungsi hadis Nabi SAW yuassis hukman jadid. Ada kalanya fungsi hadis menyebutkan hukum yang enggak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Ya, jadi secara sekilas ya, halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah, haram apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka afun. Nah, termasuk yang Nabi SAW halalkan dan haramkan, karena hakikatnya apa yang Nabi sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aliran namanya Qur'aniyun, dia anti hadis. Jadi pengennya Al-Quran doang, nggak mau hadis. Ada aliran seperti itu, ada. Saya pokoknya mau ngambilnya dalilnya dari Quran doang, dari hadis kagak mau, dengan berbagai macam alasan. Wah, nggak bisa. Ente kalau begitu ngelanggar Quran. Orang yang hanya mau ngambil dari Quran doang, nggak mau ngambil dari hadis, dia berarti ngelanggar Quran. Kenapa dia ngelanggar Quran? Karena yang memberikan legitimasi, otoritas untuk Nabi SAW sebagai hujjah itu Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Quran nyuruh, apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Al-Quran udah nyuruh tuh Nabi, yang apa yang dibawa ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Kok ente sekarang nggak mau ngambil dari Nabi? Berarti ente nggak ngikutin Quran. Nah, jadi aliran Qur'aniyun itu mereka sedang menubrukkan dirinya dengan Al-Quran sendiri. Karena yang memerintahkan kita ngambil dari Nabi SAW adalah Al-Quran. Nah, berarti di sini bagaimana hadis al-halalu ma halallah wal haram ma harramallah
Wa ma sakata anhu fahuwa ma'fa anhum. Halal itu yang dihalalkan oleh Allah, haram itu yang diharamkan oleh Allah. Yang Allah enggak sebutin berarti afu. Terus bagaimana yang disebutin sama Nabi? Yang disebutin sama Nabi bagian dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma yantiqu 'anil hawa innahu in huwa illa wahyun yuha. Jelas ya? Naam. Jadi ada hadis, ada aliran namanya Al-Qur'aniyun. Ini termasuk aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wa yatakharaj an hadhihi katsirun minal masail al-mushkil haluha minha. Nah, dari kaidah ini lahirlah banyak masalah-masalah. Minha al-hayawanul mushkilu amruh. Hewan yang muskil. Urusannya dia muskil nih. Ini dia masuk kategori hewan yang diharamkan, apa yang masuk kategori nas yang dihalalkan. Ya, hewannya. Misalkan ada hewan-hewan yang memang nggak disebutin. Di Arab kagak ada. Tuh hewan-hewan di Arab nggak ada. Kemudian sehingga nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, dan nggak masuk dalam spesifikasi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran kan nyebutin, Al-Quran sama hadis kan nyebutin sifat-sifat hewan-hewan yang diharamkan, yang kukunya tajam, yang bisa berburu dengan kuku dan lain sebagainya, termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh, itu kan termasuk hewan-hewan yang diharamkan dan seterusnya. Banyak itu nanti di bab ini kita bisa belajar di bab al-at'imah, bab tentang makanan di fikih. Apa saja yang diharamkan. Nah, al-hayawan al-muskil amru, hewan-hewan yang nggak masuk ke dalam dalil yang mengharamkan, termasuk nggak masuk dalam dalil yang menghalalkan. Bagaimana hukumnya? Wa fihi wajhan. Dalam masalah ini ada dua wajah. As-sahihuhuma, wajah yang paling sahih dari dua wajah tersebut, al-hil, hukumnya halal, hukumnya halal. Kenapa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Dalilnya itu, al-aslu fil asya al-ibahah. An-nabatul majhulu tasmiyatu, tumbuh-tumbuhan yang nggak ketahuan namanya. Ya, di Indonesia banyak banget tumbuhan, sedangkan di Arab tumbuhan sangat terbatas. Sehingga banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang nggak masuk dalam dalil-dalil yang disebutkan di fase kenabian. Maka bagaimana itu hukumnya? Kalau mutawalli, menurut mutawalli yahrum aklu, haram dimakan. Wa khalafahu Nawawi, tapi di sini Imam Nawawi beda pendapat dengan beliau. Wa qala al-aqrab al-muwafiqu lil mahki 'ani Syafi'i fil lati qablaha al-hil. Kata al-Imam Nawawi yang lebih mendekati al-muwafiq lil mahki 'ani Syafi'i, yang cocok dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i fil lati qablaha al-hil, itu hukumnya halal. Kenapa? Dari dalilnya al-asl asya al-ibahah, hukum asal segala sesuatu kalau enggak ada dalil yang mengharamkan berarti hukumnya mubah. Enak ya, kalau begini enak, enggak ribet-ribet. Idza lam yu'raf halun nahar hal huwa mubahun aw mamluk hal yajri alaihi hukmul ibaha aw al-milik. Hakal Mawardi fihi wajhaini mabniyaini ala anna al-asl al-ibahatu aw al-hadar. Idza lam yu'raf halun nahar, kalau tidak diketahui keadaan sebuah sungai, mungkin sungai kecil, ya. Hal huwa mubahun, kalau sungai besar udah jelas itu punya umum. Ya, annas syurakaun fi tsalas, al-ma, salah satunya air. Air itu punya bersama. Air itu punya bersama. Kalau sungai besar ya bebas, ente mau ngambil bebas aja, terserah, itu punya umum. Idza lam yu'raf halun nahar, kalau belum diketahui keadaan sungai, mungkin ya sungai kecil, mungkin yang dimaksud. Allahu a'lam. Hal huwa mubahun au mamluk, apakah dia mubah atau punya orang? Atau punya orang di sungai. Hal yajri alaihi hukmul ibaha awil milik. Maka ini berlakunya hukum mubah, ibahah, boleh kita pakai sebebasnya atau milik, atau itu punya milik seseorang sehingga kita mesti izin sama yang punya, mesti minta halal dari yang punya. Hakal Mawardiyu, hikayat dari Imam Mawardi fihi wajhain, ada dua wajah dalam masalah ini. Dua wajah ini mabniyin, terbangun ala annal asal ibahatu awil hadar, terbangun di atas permasalahan bahwasanya hukum asal itu ibahah atau hadar. Hadar itu tahrim, larangan. Hukum asal itu boleh apa larangan? Kembali ke situ nanti dia. Hukum asal itu boleh atau larangan? Kembalinya ke situ. Maka kalau mengikuti pendapat yang mengatakan al-asl fil asya ibahah, berarti itu tadi hukumnya apa? Mubah, boleh. Kalau hukumnya, kalau mengikuti kaidah al-asl fil asya al-hadar atau tahrim, berarti hukumnya haram. Kembali ke situ. Yang keempat, lau dakhala hamamun burjahu wa syakka hal huwa mubahun aw mamluk. Selain Habib Muhammad Habsyi, selain Habib Muhammad bin Syahab, siapa yang bisa nerjemahin ini? Anda tantang. Lau dakhala hamamun atau hamamun burjahu. Ayo. Siapa yang bisa? Kalau yang bisa nanti dikawinin lagi Buya Majid jadi wali muhakam.
Ayo. Lau dakhala hammamun atau hamamun. Hah? Ayo burj, ايش معنى burj? Ahsan tabarakallah fik. Ahsan tabarakallah fik. Ada tadi pagi-pagi bangun tidur baca kitab lau dakhala hammamun burjahu. Ini kalau tempat sauna masuk ke dalam kandangnya bagaimana caranya tempat sauna masuk ke dalam kandangnya? Bangun tidur begitu udah kena teh nasi uduk, oh hamamun. Nah, burung dara merpati. Kalau merpati ya masuk ke dalam kandang punya dia. Merpati masuk ke dalam kandang punya dia. Ya. Dia buat kandang, tahu-tahu ada merpati masuk ke dalam kandang punya dia. Laudakhala hamamun burjahu. Wa syakka hal huwa mubahun au mamlukun. Dia ragu nih, ini burung punya orang apa burung emang liar, mubah. Maka bagaimana? Fahuwa aula bihi, dia lebih berhak terhadap burung tersebut. Itu burung datang sendiri, masuk sendiri ke kandang. Fahuwa aula bihi, dia lebih berhak. Walahu tasarrufu fi, dia punya hak untuk mentransaksikan ya daripada burung tersebut. Jazama bihi fi aslir raudhah. Hah? Bandangan apa? Datang. Iya, begitu dah bahasa Betawinya bandangan. Li'annal aslal ibaha, karena hukum asalnya adalah mubah. Makanya berarti ini kalau di Indonesia kasusnya kasus apa? Walet. Walet dibikinin rumah, tuh walet pada masuk. Nah, walet pada masuk. Begitu dibikin rumah, walet rame-rame masuk. Dia be-iler dari situ. Iler walet sama iler kita mahalin iler walet. Orang dikasih iler kita tersinggung, dikasih iler walet gilang. Orang bisa kaya gara-gara iler walet. Walet ente bikin rumah walet. Tahu-tahu waletnya masuk ke situ. Maka bagaimana hukumnya? Al-aslu fil asya al-ibaha. Boleh. Li'annahu aula bihi. Ente berhak. Tuh walet datang sendiri. Nah, li'annal asla fil asya al-ibaha. Ya berarti konsekuensinya kalau tahu-tahu tuh walet pindah dari tempat ente ke tempat orang lain juga ente nggak bisa ngelarang. Al-aslu fil asya al-ibaha, nggak ada wewenang. Kecuali kalau udah jelas ya ada burung. Ini kan berarti syakka hal huwa mubahun au mamluk. Kharaja bizalik, kalau udah jelas. Ini udah jelas ada burung dara, dikasih tanda sama dia, mungkin pakai pita atau pakai apa, atau dikasih nama atau dibikinin bagaimana, nggak paham deh cara nandain gitu. Masuk ke kandang orang ada tandanya, yang punya datang. Kalau itu jelas gak? Jelas, yang punya berhak buat ngambil. Ini enggak ada nama, enggak ada tanda, enggak ada apa. Itu burung masuk ke kandang yang dia bikin. Fahuwa aula bihi, dia berhak untuk ngambil burung tersebut. Ya, hah? Bukan lukoto. Masa masuk lukoto? Enggak lukoto. Fahuwa aula bihi, mubah udah Ustaz. Mubah. Anggap itu burung liar masuk ke kandang, ente jadi punya. Hasil tangkapan ente jadinya. Li'annal asla fil asya al-ibaha. Yang kelima, law syakka fi kibaril fiddah fal aslu al-ibaha, dzakarahu fi syarhil muhadzab. Ini kalau di bab thahara ada bab tentang fiddah. Ketika nambel dengan fiddah. Saya nggak mau rinci, panjang kalau kita rinci. Ya, ada tambelan dengan fiddah. Itu ada syarat-syaratnya, diantaranya harus bukan qadrul istimsak. Dia sesuai dengan kadar itunya. Kalau gede, kegedean nggak boleh, bisa jadi haram hukumnya. Ini ragu, gede apa kecil nih, segini jatuhnya ukurannya nih. Kalau syakka, apakah ragu dia ini ukurannya gede apa kecil, maka kalau ragu tersebut al aslu fil asya al ibaha. Tafsil ahkamnya silahkan kita rujuk ke bab taharah. Ada ma'ruf, masalah ma'rufah jiddan, masalah nambel dengan fiddah. Qaidatun. Kita lanjut berikutnya, al-aslu fil abdha at-tahrim. Hukum asal dalam wudu adalah tahrim. Makanya saya selalu ingatkan kemarin tuh, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan salafun salih mereka enteng dalam urusan fikih, nggak ribet dalam banyak hal kecuali dalam dua hal. Mereka ketat banget, apa dalam urusan makanan sama dalam urusan abdha. Urusan farj, urusan kemaluan, kehalalan kemaluan. Itu ulama salaf ketil banget dalam masalah itu karena implikasinya, dampaknya luar biasa. Urusan makanan dampaknya ke ibadah ente nanti. Gara-gara ada satu makanan haram, ibadah ente jadi berantakan, nggak diterima. Udah gitu ibadah ente nanti jadi males-malesan.
Urusan abdha kalau ada hukum yang bermasalah nanti bisa jadi zina, naudzubillah min dzalik. Anaknya jadi anak haram, hukumnya berecetan semua, berantakan semua, itu hukum jadinya. Ini masalah, ya ini masalah. Maka Habib Ahmad bin Hasan mengatakan salaf ulama-ulama terdahulu ihtiyat banget dalam dua hal, dalam urusan apa yang masuk ke dalam perut mereka dan dalam urusan yang berkaitan dengan kemaluan mereka, urusan abdha. Artinya mereka nggak ngambil kecuali yang betul-betul jelas, khuruj minal khilaf, jangan pakai yang qaul wakil. Ya, kaidah al-asl fil abdha at-tahrim, hukum asal di dalam faraj itu adalah haram sampai betul-betul ketahuan. Sampai betul-betul ketahuan itu sudah dihalalkan. Makanya kalau kita bicara nikah, definisi nikah apa? Aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdhi nikahin au tazwijin. Aqdun yatadammanu, akad yang mana implikasi dari akad tersebut ibahata wat'in, jadi dibolehkannya wata', ay hillal budhu' jadi halal. Artinya tanpa keabsahan akad tersebut berarti halal apa enggak? Nah, untuk memastikan budhu itu halal harus dipastikan keabsahan akad. Itu penting. Untuk memastikan keabsahan akad, ya, syarat-syaratnya harus dipastikan, termasuk dipastikan bukan mahram. Kalau mahram nggak sah akadnya, termasuk dipastikan nanti seperti masalah-masalah yang akan disebutkan. Nah, ketika akadnya nggak sah, maka berarti haram hukumnya. Karena yang bisa menghalalkan wudu itu hanya keabsahan akad. Atau nanti ini kan milkul yamin, dia jadi budak. Barangkali Ustaz Salman mau perang ke Israel, nanti menang, perempuan-perempuan Israel diambil-ambilin Ustaz Salman. Milkul yamin. Bisa jadi itu kalau perang, kalau balik zaman seperti itu bisa jadi. Masya Allah, pakai amin lagi. Akhirnya begitu tuh anak bandel hasil dari sama orang Israel, lu emang mak lu Yahudi dasar lu. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bercanda yang halal, enak bercanda yang halal. Kalau ada bercanda yang halal, ngapain bercanda yang haram, ya. Wal aslu fil abdha at-tahrim, hukum asal ya abdha, wudu itu adalah tahrim, haram. Farj, pemanfaatan farj itu hukum asalnya haram. Wa ma'na al-qaidah, makna daripada kaidah annal asla fil abdha, hukum asal daripada wudu ay jam'u bud'in wa huwa al-farju at-tahrim, hukum asalnya haram. Fa idza taqabala fil mar'ati hillun wa hurmatun ghullibatil hurmah, apabila ya di dalam seorang perempuan taqabala, berhadap-hadapan hukum hillun wa hurmatun, antara hukum halal dan hukum haram, maka bagaimana? Ghullibatil hurmah, maka yang lebih didominankan adalah keharaman, haram yang lebih dominan. Ya, selama enggak bisa dipastikan benar-benar halal, maka berarti hukumnya haram. Ya. Wa min furu'il qaidah, termasuk furu' dalam masalah ini, yamtani'ul ijtihad fi makhtalatat mahramuhu biniswati qaryatin mahsurat li'annahu laysa asluhunna al-ibahata hatta yata'ayyad al-ijtihadu bistishabih wa innama jazan nikahu fi surati ghairi mahsuratin rukhsatan min Allah ta'ala kama sarah bil khatabi li'alla yansadda babun nikahi alaih. Ya. Ini contoh kasus al-aslu fil abdha at-tahrim. Ini yamtani'u al-ijtihadu, enggak boleh ijtihad. Ijtihad dalam hal apa? Fima idza ikhtalatat mahrumuhu, kalau perempuan mahramnya dia bercampur biniswati qaryatin mahsurat, dengan perempuan satu kampung yang jumlahnya terbatas. Mahmakan jumlahnya masih terbatas. Gini. Misalkan saya, jangan saya dah, nggak enak. Ya, Habib Ustadz Haris mau nikah di satu kampung di Sukabumi. Taruhlah kampungnya namanya apa? Cimacan. Taruh nih contoh doang. Nah, dulu abahnya Ustadz Haris pernah nikah di situ. Dan Ustadz Haris tahu abahnya punya 3 anak perempuan di kampung tersebut. Sedangkan jumlah penduduk kampung terbatas gak? Mahmakan terbatas, mahmakan terbatas. Nah, Ustadz Haris pengen nikah di kampung tersebut. Pokoknya pengen nikah.
Tapi Ustadz Haris nggak bisa memastikan mana yang mahramnya dia. Sehingga kalau dia nikah dengan salah satu perempuan yang ada di kampung tersebut, potensi dia nikah dengan mahram. Jelas apa kagak? Nah, karena adanya potensi dia nikah dengan mahram, maka dia nggak boleh di situ berijtihad. Saya ijtihad deh kira-kira yang mana. Oh, mungkin yang mukanya agak mirip-mirip saya tuh baru mahram. Kalau selama beda banget nih, mancung banget nih, nggak mungkin nih misalkan. Ini beda banget nih mukanya nih. Ini nggak ada muka-muka saya sama sekali. Misalkan begitu, Ustaz. Oh, ijtihad nih, ini insya Allah bukan mahram saya. Nggak boleh. Selama ada potensi dia nikah dengan mahram, maka nikahnya hukumnya haram. Cari di tempat lain. Jelas apa kagak? Itu maksudnya. Ya, yamtaniul ijtihad, dia nggak boleh ijtihad fima idza ikhtalatat mahramuhu, kalau bercampur mahramnya biniswati qaryatin, dengan perempuan di satu desa, mahsuratin yang jumlahnya masih terbatas. Kenapa? Li'annahu laisa asluhunna libaha, karena hukum asal perempuan-perempuan tersebut bukan mubah. Ya, hatta yata'ayyadul ijtihad bisishabihi, sampai-sampai keandai kata hukum asalnya perempuan itu mubah, mungkin ijtihad itu akan didukung dengan istishab, hukum asalmu mubah. Tapi faktanya enggak, hukum asalnya sebelum dihalalkan perempuan-perempuan itu hukum asalnya apa? Haram. Ini udah hukum asalnya haram, berpotensi tabrakan dengan yang haram, makin berat. Nggak bisa ijtihad, nggak cukup kuat untuk bisa membuat dia boleh menikah dengan salah satu perempuan yang ada di situ. Wa inna majazan nikahu, hanya saja boleh nikah fi surati ghairil mahsurat, di gambaran yang perempuannya nggak terbatas. Ya, perempuannya nggak terbatas. Satu provinsi. Jawa Barat berapa satu provinsi? Jumlah rakyatnya 48 juta. Iya. Jawa Barat. Perempuannya udah sekian puluh juta, kan ya udah bisa dikatakan ghairil mahsurah tuh. Atau secara umum Indonesia secara umum, atau perempuan potensi ada potensi. Mau dia nih mau nikah di Eropa juga ada potensi, bisa jangan-jangan nih saudara perempuan dia nih dari Cimacan pindah ke Eropa. Kalau potensi ada nggak? Bicara potensi ada, walaupun potensinya semakin kecil, semakin luas wilayah potensinya semakin kecil. Tapi enggak, kata syariat udah deh boleh. Kalau udah cakupan perempuannya ghairu mahsurah, nggak terbatas, maka dia boleh nikah, boleh di situ. Ya, yang sekiranya dia duga itu bukan mahramnya dia boleh nikah. Kenapa? Rukhsatan min Allah, sebagai bentuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, kama sarah bil Khattabi. Kenapa diberikan rukhsah? Li alla yansadda babun nikahi alaih, supaya pintu nikah enggak tertutup buat dia. Kalau emang dia enggak dikasih sama sekali gara-gara ada potensi itu mahramnya, dia enggak bisa nikah sampai mati. Selama dia belum pastikan tahu mahramnya yang mana. Susah, repot enggak kalau begitu? Pintu nikah bisa ketutup buat dia, bahaya. Maka cukup ente nikahnya, ijtihadnya jangan di wilayah yang terbatas, tapi nikah di wilayah yang secara umum, yang ghairu mahsur, sehingga memperkecil potensi itu adalah mahramnya dia. Jelas apa kagak? Nah. Law ikhtalatat zawjatuhu bi ajnabiyatin lam yajuz wat'u wahidatin minhunna mutlaqan. Fadhal azan dulu, fadhal. Baik. Baik. Kita lanjutkan. Law ikhtalatat zawjatuhu bi ajnabiyatin lam yajuz wat'u wahidatin minhunna mutlaqan li'anna al-wat'a innama yubahu bil 'aqdi duna al-ijtihad. Kalau bercampur istrinya dengan ajnabiyat, perempuan-perempuan yang ajnabiyah, dia nggak bisa bedain yang mana yang istrinya, yang mana ajnabiyah. Mungkin habis akad nikah belum pernah ketemu sama istrinya, bisa jadi, sehingga dia belum tahu secara persis istrinya yang mana. Ini bercampur, ada di satu ruangan perempuan banyak. Yang salah satunya istrinya, cuman mungkin dia belum terlalu ngeh muka istrinya yang mana. Ya. Atau jangan-jangan istrinya kembar 4 atau kembar 5, kayak kucing kembar 5. Kalau kembar 2 mungkin Habib ya. Kalau kembar 5 mustahil. Mirip semuanya. Dia nggak tahu yang mana yang istrinya yang mana bukan. Berarti kan ikhtalatat zaujatuhu bi ajnabiyah. Boleh nggak dia nyomot salah satu? Pokoknya ini salah satu bini saya, udah saya nyomot aja dah. Udah nggak kuat, langsung dibawa ke kamar. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Lam yajuzu wat'u wahidatin minhunna mutlaqan. Nggak boleh dia mewata salah satu daripada mereka secara mutlak. Kenapa? Li'annal wat'a, karena yang namanya wata innama yubahu bil 'aqdi dunal ijtihad. Sesungguhnya hanya saja diperbolehkan wata tersebut bila akad. Wata itu yang menyebabkan boleh wata itu akad, bukan ijtihad. Kalau itu jatuhnya dia bukan akad, akadnya sama salah satu, tapi dia ngambilnya dengan cara ijtihad, nggak boleh. Harus pastikan yang mana yang istrinya.
Urusan istri kok tebak-tebak. Ya, law wakala syakhsan fi syira'i jariyatin wasafaha fashtara al-wakilu jariyatan bisifah wa mata qabla an yusallimaha lil muwakkil lam yahilla lil muwakkili wad'uha lihtimali annahu ishtaraha li nafsihi fal aslu at-tahrim hatta yatayaggan sababul hilm. Ya, law wakala li syakhsan fi syira'i jariyatin, kalau dia mewakilkan seseorang fi syira'i jariyatin, untuk membeli seorang budak perempuan. Waktu dibeli itu wawasofaha, disifatin nama dia, ya, yang mewakilkan ini kepada wakil. Muwakil itu yang mewakilkan, wakil yang diwakilkan. Si muwakil wawasofaha, mensifati. Bagaimana spesifikasinya disifatin kepada si wakil. Akhirnya fashtaral wakilu, maka si wakil membeli jariyah tersebut bisifah, sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh muwakil. Tapi masalahnya mati si wakil, mati si wakil, dhamir mata itu kembali kepada wakil. Qabla an yusallimah, sebelum dia menyerahkan. Kembali kepada jariyah. Kepada siapa? Lil muwakil, kepada muwakil. Sebelum dia menyerahkan jariyah kepada muwakil, udah meninggal. Maka bagaimana? Lam yahilla lil muwakkili wat'uha, maka enggak boleh untuk muwakil enggak boleh mewata jariyah tersebut. Padahal kalau emang itu udah pasti budaknya, boleh enggak diwata? Boleh, milkul yamin. Tetapi di sini enggak boleh dalam kasus ini. Karena si wakil udah meninggal sebelum menyerahkan kepada muwakil. Lam yahilla lil muwakkil wat'uha, enggak halal untuk muwakil menjima jariyah tersebut. Alasannya kenapa? Lihtimali annahu syaraha li nafsihi. Bisa jadi ada potensi kemungkinan si wakil ini begitu lihat, wah cocok nih, dia beli buat dirinya sendiri, bukan dalam konteks dia beli sebagai wakil dari si muwakil. Nah, kalau dia beli buat dirinya sendiri, yang mati ini berarti halal buat dia atau buat muwakil? Buat si wakil. Halal buat si wakil, bukan buat muwakil. Nah, karena adanya potensi ini nggak boleh, nggak halal untuk diwata. Fal aslu at-tahrim, karena hukum asalnya tahrim hatta yatayaqqan sababul hil, hatta yutayaqqana sababul hil, sampai diyakini sebab lahirnya hil. Sababul hil di sini imma agad fi nikah, imma milkul yamin. Dan ini kejadian dalam konteks nikah. Saya pernah ada satu orang ada satu, kalau ini bapak sama anak, tapi kejadian bapak sama anak. Emang bapaknya tukang kawin. Datang nih anak, bukan bapak, ponakan apa paman? Paman itu tukang kawin. Datang nih ponakan ke pamannya, Mi, ane mau ngelamar fulanah nih Mi, di desa itu Mi, cakep banget, cuman ane malu mau datang. Di mana alamatnya? Sini, Ami yang lamarin buat itu. Udah, di sini Mi, namanya fulanah binti fulan. Oh ya, akhir datang Aminya ke sono. Begitu Aminya datang ke sono, dia tuh cakep juga nih anak nih. Udah, akhirnya Aminya suka. Begitu Aminya suka, dia lihat, udah deh, nggak lama nggak balik-balik Aminya nih. Diminta tolong buat dilamarin, nggak balik-balik. Penasaran nih, seminggu kok Ami nggak ada kabar. Datang dia, si ponakan nih ke tempat si perempuan tadi. Begitu datang ke perempuan tersebut, nggak taunya udah dikawinin sama Aminya di situ. Udah dikawinin sama Aminya, gara-gara di Aminya dia cocok, dia yang kawinin, dia yang sikat, saudara. Ya, makanya hati-hati kalau ada teman ente nawarin, ente mau nggak nikah sama perempuan ya? Hati-hati, bukan apa ya, dia udah mau ngelepasin, cuman nyari tempat bekas dia, nggak tahu aja. Banyak kejadian begitu. Mustakhdam bas nadhif kalau kata orang Tarim. Mustakhdam bas nadhif. Jasa titip. Ya. Dikawinin akhirnya. Termasuk nikah. Nikah kan bisa taukil. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha anhu atau lahu li fulan ibni fulan bil mahril madkur. Nah, kalau dia nggak pakai lahu, jadinya sama dia. Bahaya. Yang wakilnya main datang main hantam aja nggak taunya. Hati-hati, pastiin dulu benar-benar siqatnya benar. Ya. Zawajaha ahadul awliya akhar wal akharu akhara. Zawajaha ahadul awliya'i akhara wal akharu akhara. Wajuhila sabqu wal ma'iyatu fal agdan batilan li ta'adzuril imdha. Ya. Ini ada satu perempuan ya, belum nikah. Zawwajaha, kemudian dinikahkan
oleh ahadul aulia, salah satu dari walinya, akhara, oleh seorang laki-laki. Wal akharu, walinya yang lain, akhara, nikahin sama laki-laki yang lain lagi. Kayak kasus kemarin tuh yang Anda sebutin, ada istawa auliaun nikah fi martabatin. Ya, ada satu tingkatan aulia nikah yang di situ ada beberapa wali. Dan si perempuan mengatakan adzintu likulli wahidin minkuma li wahidin minkum an yuzawijani. Saya izinkan kepada setiap dari kalian untuk menikahkan saya. Akhirnya jadi walinya misalkan adik kakak, dia si perempuan punya kakak sama punya adik laki-laki, semuanya memenuhi syarat jadi wali. Diizinkan adzintu likulli wahidin minkum an yuzawijani. Saya izinkan kepada setiap dari kalian, bukan lakum kullukum ya, setiap daripada kalian untuk menikahkan saya. Akhirnya abangnya nikahin sama fulan, yang adiknya nikahin sama fulan. Satu objek perempuan dinikahin sama orang yang beda-beda. Kalau ketahuan waktunya, yang duluan yang sah, yang belakangan kagak sah. Kalau ketahuan waktunya, oh ditanya lu nikahin kapan? Gua hari Selasa. Lu nih satu lagi kapan? Rebo. Yang sah yang Selasa. Berarti suaminya yang Selasa tuh, yang dinikahin hari Selasa. Nah masalahnya kalau nggak ketahuan waktu, nikahnya udah sama-sama, ini sama-sama abis dinikahin, nih ngilang nih abang-abangnya nih. Setelah setahun baru ketemu. Abis setahun bilang ente udah nikahin. Kapan waktu? Ya Allah, ana lupa kapan. Yang ini juga lupa kapan. Yang mana lebih dulu? Ya Allah, nggak tahu deh. Sama-sama nggak tahu. Wajuhilas sabqu wal ma'iyatu. Nggak ketahuan as-sabqu mana yang lebih dulu, wal ma'iyatu atau yang barengan. Juhilas sabqu, nggak ketahuan apakah ada yang lebih dulu, awil ma'iyatu atau berbarengan. Nggak diketahui. Maka bagaimana? Fal aqdan batilan. Dua-duanya akad itu dianggap batil. Kenapa? Li ta'adzuril imdha. Karena nggak mungkin merealisasikan akad tersebut. Bagaimana mau direalisasikan satu perempuan nikah dengan dua laki-laki yang sama? Nggak bisa. Nah, makanya nggak bisa. Kalau laki-laki dia ibarat keran. Keran itu bisa diisi di beberapa wadah. Tapi kalau perempuan ibarat wadah, satu air cuma bisa diisi di satu wadah, bisa satu air doang. Kalau campur-campur air jadinya bagaimana? Campur, mix, nggak bisa. Nah, makanya di medsos tuh ada bercanda, ada laki ngomel sama bininya, udah kamu kesian capek kerja di rumah, gini aja aku nikah lagi supaya ada yang bantuin kamu. Nah, jadi kamu nggak sendirian. Bininya jawab, dibalik aja dah, kita kan ekonomi agak sulit nih, saya aja nikah lagi biar ada yang cari nafkah bantuin kamu, kata bininya begitu. Nggak bisa, satu wadah nggak bisa campur beberapa air. Kalau ada warna air yang berbeda di satu wadah jadinya apa? Mix, kacau, warnanya nggak ketahuan yang mana babanya siapa, yang nggak ketahuan nanti. Itu hikmahnya. Sedangkan kalau laki-laki ibarat keran, air bisa diisi di beberapa wadah. Satu wadah nggak bisa menerima beberapa air yang berbeda sifatnya, nggak bisa campur, nanti campur aduk. Jelas apa kagak? Jadi baik secara syariat, secara logis, secara biologis emang nggak bisa perempuan nikah lagi. Punya suami lebih dari satu nggak mungkin. Beda halnya dengan si laki-laki, secara logis, secara syariat, secara biologis emang laki-laki bisa punya lebih pasangan dari satu. Sunnatullah fi ibadah. Ya, cuman secara sunnatullah juga laki dibebankan dengan banyak kewajiban pada akhirnya. Ya. Wal aslu fil abda al hurmah. Ya, kadang-kadang wal aslu fil abda al hurmah, hukum asal daripada wudu adalah haram hatta yatahaqqaq as-sababul mubih, atau hatta yutahaqqaq as-sababul mubih, sampai dipastikan betul-betul yatahaqqaq cukup as-sababul mubih, sebab yang membolehkan wudu tersebut, sebab yang membolehkan wudu tersebut, min aqdin sahihin au milkil yamin. Kalau kata guru saya Abdullah Baharun kemarin, alhamdulillah saya ketika beliau datang ke Indonesia nemenin 2/4 atau 2/3 bisa dikatakan safari dakwah beliau, atau 3/4 lah, 3/4 safari dakwah beliau. Saya nerjemah di berbagai tempat. Salah satunya yang paling menarik di Palu. Ketika di Palu saya nerjemahin beliau. Akhirnya waktu itu majelis Ummahatul Khairat, ibu-ibu siang. Temanya tentang bagaimana menjadi anak, ibu, dan istri yang solehah. Panjang lebar beliau bahas tuh.
Wah, ajib pembahasannya luar biasa saat itu, banyak yang terpukau, terpana, dan logis sekali pembahasan beliau, syar'i dan logis. Sampai ibu-ibu tuh bilang, saya senang sama Habib Abdullah Baharun, kenapa? Beliau nggak nyuruh kita taqwallah. Ceramahnya nggak nyuruh kita taqwallah. Maksudnya bukan berarti nggak nyuruh taqwallah. Diajak orang bicara bukan dengan doktrin, tapi diajak sampai menerima secara logis, memberikan argumentasi yang kuat. Bukan dipaksa, bukan dipaksa. Bahasa ibu-ibu begitu. Kita nggak disuruh taqwallah katanya, tapi kita mau nggak mau dibikin nurut. Tapi menariknya setelah ibu-ibu ini terpana, emang ibu-ibu ya ibu-ibu. Selesai terpana, toto ada ibu-ibu sesi pertanyaan, tanya jawab, ada yang berdiri. Habib, kami senang, kami bangga sebagai perempuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib. Perempuan itu istimewa, kuat, tegar, nggak ada duanya. Luar biasa Habib, kami senang sekali. Tapi dengan segala kehebatan perempuan yang disebutkan oleh Habib, kenapa laki-laki masih kawin lagi Habib? Pertanyaannya begitu ibu-ibu. Allah, nih bilang nih ngerusakin acara nih. Udah enak-enak pembahasan pakai ada pertanyaan begini. Penanya begitu ibu-ibu. Dengan segala kehebatan perempuan yang disebutkan oleh, kenapa laki-laki masih kawin lagi? Jawaban Habib ajib. Ada salah satu jawaban Habib Abdullah Baharun yang ajib banget, yang bikin perempuan skakmat. Apa diantaranya jawaban beliau? Kata beliau, at-ta'addud mushkilatun nisa'iyah. Poligami itu problem perempuan. Maksudnya bagaimana? Iya. Andai kata semua perempuan sepakat nolak poligami, nggak, laki mau poligami sama siapa? Andai semua perempuan sepakat nolak poligami, laki-laki mau poligami sama siapa? Problemnya ada yang nolak, ada yang terima. Ada yang mau dijadiin bini kedua, ketiga, keempat. Yang mau siapa? Perempuan juga. Jadi kata Baharun, coba ente sebagai perempuan musyawarah, sepakat dulu nolak poligami. Baru tuh laki nggak bisa poligami. Nah, jadi jangan nyalain laki kalau ada poligami. Ngapa yang mau? Masa pedang ketemu pedang kan nggak mungkin. Dosa. Iya. Poligami muskilatun nisa'iyah. Problem perempuan. Kenapa poligami bisa terjadi? Karena yang mau dipoligami perempuan juga. Kalau mereka sepakat nolak poligami, ya udah, laki mau poligami sama siapa? Masalahnya yang mau poligami dia juga, yang pengen dijadiin bini kedua dia juga, yang mau dijadiin bini ketiga dia juga. Bahkan kata beliau kalau ada perempuannya dipoligami sama lakinya ngamuk, minta cerai. Begitu dicerai pusing, punya anak 3. Habis itu ada yang ngelamar orang kaya mau dijadiin bini ketiga, mau habis itu. Jelas apa kagak? Jadi kata beliau, selesaikan dulu problem di antara perempuan, sepakati dulu poligami nggak boleh, baru kita akan selesaikan poligami. Habis itu baru beliau bahas soal jumlah penduduk, persentase perempuan ini jauh lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Kalau syariat nggak menghalalkan poligami, ini perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki mau kawin sama siapa? Mau kawin sama tembok? Nggak bisa. Ya, itu hikmahnya salah satunya. Di antara hikmah lainnya juga, kita sebagai perempuan, kata beliau, jangan kita juga mesti mikirkan nasib perempuan-perempuan lain yang nggak dapat suami. Jangan gara-gara mempertahankan perasaan, ya nggak suka dengan poligami, tapi nggak peduli dengan nasib perempuan yang lain. Lebih rela perempuan yang lain berzina, lebih rela perempuan lain melakukan haram daripada dia harus melakukan poligami dan seterusnya, panjang lebar. Tapi tadi itu jawaban yang pertama itu yang menarik, muskilatun nisa'iyah. Jadi poligami itu problem perempuan. Jadi besok-besok kalau ada yang komplain urusan poligami, jawabnya ini aja. Nggak usah repot-repot, jawabnya ini, muskilatun nisa'iyah. Pas, akhir jawab. Tapi tetap aja nih kalau pengajian perempuan di sini gak berani jelasin gitu, War. Takut ada hadroh terbang dari sini. Fadhal, yang ada pertanyaan terkait pembahasan kita. Ini hari guru kita, imam besar kita berhalangan lagi di luar kota sama keluarga. Kiai Kamal juga sakit, jadi kita tutup pengajian udah asar sampai di sini. Ya, takutnya kalau dilanjut lagi pulang dari sini dan kawin lagi nanti urusannya. Ya, jadi kita tutup sampai di sini. Fadhal, kalau ada pertanyaan terhadap apa yang sudah dibahas.